Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Qurani, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan tetap semangat ya. Di video kali ini, kita akan menyuguhkan sebuah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, yaitu tentang tahsin Al-Quran. Di sini kita akan tahu tentang apa itu tahsin Al-Quran dan seberapa penting kita mempelajarinya. Jadi tonton videonya sampai akhir. Apa sih itu tahsin dan tajwid Al-Quran? Tahsin secara bahasa artinya memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran. Sedangkan tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Jadi tahsin itu adalah kata kerja, tajwid itu adalah objeknya, dan subjeknya kita sendiri yang membacanya. Kenapa sih ada istilah tahsin, padahal sebelumnya ilmu tahsin itu tidak ada loh? Jadi tahsin secara bahasa artinya memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran. Kalau begitu berarti bacaan kita sebelumnya salah dong, keliru dong. Kok bisa? Karena memang lidah orang Indonesia itu berbeda dengan lidahnya orang Arab. Ada beberapa huruf dalam bahasa Arab yang hampir sama dengan bahasa Indonesia tetapi pengucapannya itu berbeda. Seperti misalnya huruf dal. Ketika diucapkan bunyinya seperti ini. Dadi, du, bad. Nah huruf dal dalam bahasa Indonesia itu sama dengan huruf D. Kalau huruf D bunyinya seperti ini. Dari, duku, durian. Jadi lebih kuat tekanannya. Nah itu hurufnya mirip tetapi pengucapannya itu berbeda. Selain itu ada juga huruf hijaiyah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya huruf ain, huruf shad, huruf kho, huruf do. Nah perbedaan itulah yang membuat orang-orang Indonesia kesulitan dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Dari situlah adanya ilmu tahsin. Nah, sekarang apa sih hal utama yang dipelajari di tahsin dan tajwid Al-Quran ini? Yang pertama itu ada makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, posisi mulut kita mempunyai yang berbeda-beda di setiap hurufnya. Contohnya itu seperti huruf ba. Babi, bu, baba. Nah itu keluar dari kedua bibir. Kemudian huruf jim itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit, yaitu jaji, ju, jaja. Kemudian yang kof bertemu dengan langit-langit seperti bunyinya koki, kubak. Nah kemudian sifatul huruf adalah sifat yang melekat pada huruf hijaiyah. Ya samalah seperti manusia punya sifat tersendiri. Ada yang periang, ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang ceria. Huruf juga punya sifat-sifat yang melekat. Sifatnya itu seperti ada yang memantul atau tidak memantul, kemudian tebal atau tipis, ada nafas berhembus atau tidak berhembus, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada itmamul harokah atau menyempurnakan harokah fathah, kasroh, domah. Dalam bahasa Indonesia, ini namanya huruf vokal atau A, I, U, E, O. Nah, kalau dalam bahasa Arab, huruf vokalnya itu hanya ada 3, yaitu A, I, dan U. Yaitu huruf yang mempunyai harokat fathah, kasroh, dan domah. Dan itu harus disempurnakan. Yaitu ketika ada huruf yang berharokat fathah, maka kita harus terbuka. A misalnya. Kemudian huruf yang berharokat kasroh, kita harus menyerikan bibirnya. I, seperti itu. Kemudian ketika huruf yang berharokat domah, maka bibir kita sedikit maju. U, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu harus bisa membedakan mana huruf-huruf yang sifatnya tebal dan juga mana huruf-huruf hijaiyah yang sifatnya tipis. Kenapa sih kita harus belajar tahsin dan tajwid Al-Quran? Karena kalau kita tidak belajar tahsin, maka kita ketika membaca Al-Quran itu dapat merubah arti dan makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca tersebut. Misalnya kata mahzuron, kita baca mahzuron. Mahzuron artinya ditakuti, mahzuron artinya dihalangi. Dan itu ketika merubah arti, itu akan merubah makna dari bacaan tersebut. Jadi kita harus bisa memahami bacaan Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, dan juga mempraktekannya dengan baik sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Selain itu, dengan belajar tahsin dan tajwid Al-Quran, kita dapat memperindah bacaan Al-Quran kita dan dapat menenteramkan hati diri kita sendiri dan juga orang yang mendengarkannya. Orang tua mana sih yang tidak tersentuh hatinya saat mendengarkan bacaan anaknya itu merdu?
Suami atau istri mana sih yang tidak tersentuh saat mendengarkan bacaan suami atau istrinya syahdu? Masihkah kita tidak ingin menjadi qurrata a'yun setidaknya untuk keluarga kita sendiri? Oke Sobat Quran, sekarang udah tahu kan seberapa penting belajar tahsin dan tajwid Al-Quran itu? Jadi yuk kita belajar tahsin Al-Quran. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan tunggu video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.